Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Ibu Arab, semoga kalian dalam sehat walafiat hendaknya. Dan berjumpa lagi dengan Bu Ita di video pembelajaran malam ini. Hari ini kita akan belajar masih tema 6, yaitu energi dan perubahan, subtema 2 perubahan energi, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran pada malam hari ini. Yang pertama, siswa dapat menemukan kosakata atau istilah. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah kaki dalam suatu tarian. Ketiga, siswa dapat menentukan satuan waktu tertentu. Keempat, siswa mampu memberi contoh kewajiban atau yang harus dilaksanakan dalam penggunaan energi. Kelima, siswa dapat menentukan lamanya waktu kegiatan berlangsung. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita ada manfaatnya bagi anak-anak ibu semuanya. Kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ini ada anak-anak ibu, percakapan antara anak-anak dengan temannya. Mari kita simak ya percakapan mereka. Minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Siti. Selamat pagi juga Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman. Oh ya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, kata Siti. Ilmu apa, Do? Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Itu kata Siti. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Oh, begitu ya. Terima kasih ceritanya ya, teman-teman. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya anak-anak ibu. Dari pembicaraan mereka, kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk itu anak-anak ibu semua. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik juga menjadi berkurang.
Sekarang coba pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Coba anak-anak ibu bayangkan kalau di tempat kita, kalau mati lampu aja bagaimana? Kita tidak bisa bekerja atau kita tidak bisa melaksanakan aktivitas kita, terganggu. Apa pula akibat jika sawah kering? Ya, sawah kering juga mengakibatkan ruginya petani-petani ya. Kita juga tidak bisa menikmati hasil dari petani. Tuliskan 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah kamu ketahui. Tadi sudah ibu bacakan tentang Waduk Jatiluhur. Kemudian sekarang kita disuruh nuliskan tentang Waduk Jatiluhur tadi. Apa ya anak-anak ibu? Yang pertama, Waduk Jatiluhur dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Yang kedua, selain sebagai pembangkit listrik, Waduk Jatiluhur juga bisa digunakan untuk irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik anak-anak. Bagaimana pula listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? Listrik yang dihasilkan PLTA kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Selanjutnya dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? Jika waduk kering, maka PLTA tidak bisa menghasilkan listrik dan sawah-sawah kekurangan air. Tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Jika tidak ada listrik, maka tidak ada sumber penerangan cahaya atau lampu ya anak-anak ibu. Kita belajar tidak bisa, kita apalagi memasak juga tidak bisa. Banyak itu kerugiannya kalau kita tidak masalah yang ditimbulkan jika tidak ada listrik ya atau lampu. Tidak dapat menggunakan alat-alat elektronik. Iya, misalnya tidak bisa menghidupkan TV, tidak bisa juga kita belajar online ini atau menggunakan HP. Banyak kerugiannya ya anak-anak ibu kalau kita tidak ada listrik atau lampu. Kemudian banyak pekerjaan yang terganggu, yaitu sudah jelas ya, banyak pekerjaan kita yang tidak bisa kita kerjakan tanpa adanya listrik. Lani telah selesai bercakap-cakap dengan teman-teman. Kemudian Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis geraknya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Juga di PB berapa kita sudah belajar juga itu tentang gerak apa ya? Gerak tari. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang, kemudian kakinya diayunkan mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayunkan lebih kuat. Ini gerakan yang pertama ya anak-anak ibu. Ini di PB berapa sudah juga kita pelajari kemarin ya. Itu langkah-langkah pertamanya apa anak-anak ibu masih ingat? Gerakan yang pertama masih ingat anak-anak ibu? Tangan bertolak, nih tengok ya gambarnya. Tangan bertolak di pinggang, kaki kanan dijulurkan ke depan menyilang ke kiri. Posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas. Tumit menyentuh lantai, lakukanlah bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan. Tuh lihat, perhatikan anak ibu ya. Kemudian gerakan yang kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan, kaki kiri merapat sambil menekuk lutut. Kemudian badan juga dicondongkan ke kanan, kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri, kaki kanan didapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke kiri lalu kembali ke posisi semula. Itu gerakan yang kedua. Gerakan yang ketiga,
Kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekukkan, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu ganti arah gerakan ke kiri. Itu anak-anak ibu tentang gerakan melakukan gerak tari yang dibutuhkan energi ya. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat bercucuran keringat ketika menari, karena menari menguras energi. Selesai latihan menari, Lani dan teman-teman berlatih berhitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sebagai panduan digunakan jadwal pelajaran di sekolah. Guru meminta siswa bekerja secara berkelompok. Masing-masing kelompok menghitung lamanya kegiatan selama 1 hari. Sebelum siswa bekerja, guru menjelaskan cara menentukan kegiatannya. Suatu hari misalnya, contohnya ya anak ibu, pukul 05.00 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 05.30. Lama kegiatan tersebut adalah, jadi di sini anak-anak ibu kita perhatikan si Lani bangun tidurnya jam 05.00, kemudian berpakaian, mandi, menyiapkan peralatan sekolah, selesainya sampai jam 5.30. Maka kita hitung di sini 05.30 dikurang 05.00. 0 dikurang 0, 0, 3 dikurang 0, 3, 5 dikurang 5, 0, 0 dikurang 0, 0 ya. Berarti jadi lama waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Selanjutnya anak-anak ibu, ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah, ini di sini anak-anak ibu, kita ambil dulu 18.00 kita kurangkan 07.30. Kemudian 0 dikurang 0, 0. Kemudian 0 dikurang 3 kan tidak bisa. Kita pinjam di jam yang 18 itu ya. Kita pinjam 1. Tapi kalau minjam di hitungan waktu jam ini, 1 itu sama dengan 1 jam. 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti di sini 6 dikurang 3, 3. Itu tinggal lagi 7 ya nak ibu, karena sudah kita pinjam 1 jam ya. Tinggal 7 dikurang 7, 0, 1 dikurang 0, 1. Berarti lama di perjalanan dan pulang dari kantor ayah adalah 10 jam titik 30. Adakah cara lain yang kamu ketahui untuk menghitung lama waktu ayah bekerja? Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Ini ada beberapa contoh di tabel ini yang ibu buat. Waktunya, kegiatannya, dan lamanya ya. Contoh yang pertama udah dibuat nih. Waktunya 05.00 sampai 05.30. Kegiatannya mandi pagi, berpakaian, dan menyiapkan pelajaran sekolah. Lamanya yaitu 30 menit. Kemudian di sini akan ibu contohkan, yaitu waktunya 05.30 sampai 06.00. Kemudian kegiatannya itu sarapan. Lamanya yang akan kita cari. Untuk mencari lamanya sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Waktu selesainya adalah 06.00, waktu mulainya adalah 05.30.
kita kurangkan. Kemudian 0 kurang 0, 0. 0 dikurang 3 tidak bisa. Kita pinjam dari 6 itu 1, satunya menjadi 1 itu 60 ya. Berarti 1 jam itu kita jadikan ke menit menjadi 60 menit. Jadi makanya di sini tinggal 5 lagi. Kalau kita susun di sini 0 kurang 0, 0, 6 kurang 3, 3. Karena sudah dipinjam tadi 1, tinggal 5 ya. 5 dikurang 5, 0. 0 dikurang 0, 0. Berarti dia waktu yang dibutuhkan adalah 30 menit. Selanjutnya waktunya 06.30 sampai 06.55. Kegiatannya sampai di sekolah bermain dengan teman. Lamanya, kalau kita mencari lamanya sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Waktu selesainya 06.55. Kemudian waktu mulainya 06.30. Berarti 5 dikurang 5, 5 dikurang 0, 5. 5 dikurang 3, 2. 6 dikurang 6, 0. Berarti 25. Jadi 25 menit ya. Jadi itu lamanya waktunya 25 menit. Selanjutnya belajar di sekolah. Waktunya dari jam 7 sampai jam 12.30. Kemudian lamanya yang akan kita cari seperti tadi. Rumusnya yaitu lamanya sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Waktu selesainya tadi jam 12:30 dikurang dengan waktu mulainya 07.00. Berarti 12.30 dikurang 07.00. 0 dikurang 0, 0. 3 dikurang 0, 3. 12 dikurang 7, 5. Berarti lama waktunya 5 jam lebih 30 menit dia belajarnya di sekolah. Selanjutnya waktunya 12.30 sampai jam 13.00. Perjalanan pulang. Berapa lamanya? Seperti tadi, lamanya sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Jam 13.00 dikurang jam 12.30. Tuh, dibuat di sini. 13.00 dikurang 12.30. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 3, karena tidak bisa kita pinjam 1. 1 itu sama dengan 1 jam ya. Jadi angka 6. Karena 1 jam itu 60 menit. 6 dikurang 3, 3. 12 kan tadi dari pinjam 1 karena tinggal 2. 3 tadi dipinjam 1 tinggal 2. 12 dikurang 12, 0. Berarti lamanya adalah 30 menit. Kemudian lagi lamanya 13.00 sampai 13.30. Merapi pakaian, ganti pakaian dan makan siang. 13.30 dikurang 13.00. 0 dikurang 0, 0. 3 dikurang 0, 3. 13 dikurang 13, 0. Berarti 30. Jadi lamanya adalah 30 menit. Selanjutnya waktunya 13.30 dikurang 15.30, yaitu kegiatannya istirahat siang. Berapa lamanya dia istirahat siang? Waktu selesai 15.30 dikurang 13.30. Berarti 15.30 dikurang 13.30. 0 dikurang 0, 0. 3 dikurang 3, 0. 15 dikurang 13. Jadi 5 dikurang 3, 2. 1 dikurang 1, 0. Berarti 2 jam. Jadi lamanya istirahat siang adalah 2 jam. Selanjutnya mandi sore. Waktunya 15.30 dikurang 15.45. Berapa lamanya dia mandi siang? Itu 15.45 dikurang 15.30.
5 dikurang 0, 5. 4 dikurang 3, 1. 5 dikurang 5, 0. 1 dikurang 1, 0. Berarti lamanya mandi sore adalah 15 menit. Selain olahraga, secara rutin kalian harus makan dan minum yang bergizi. Gizi terkadang di dalam makanan membuat tubuh kita sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani, anak-anak ibu. Untuk itu kita harus menghargai petani dan menghargai jasa-jasa petani. Gara-gara petani lah kita bisa makan sayur-sayuran, makan buah-buahan. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama hingga buahnya siap dipanen. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Coba sekarang pikirkan, baju yang dipakai mulai dari menanam pohon kapasnya sampai menjadi baju. Perhatikan gambar proses pembuatan baju berikut. Yang pertama yaitu pohon kapas ditanam dan dirawat. Kemudian kapas dipintal menjadi benang. Setelah itu benang digunakan untuk menjahit baju. Itu prosesnya ya anak-anak ibu. Energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Ini energi apa saja yang dikeluarkan seorang penjahit saat membuat baju ya anak-anak ibu. Yang pertama, energi kimia dan energi gerak saat petani menanam tanaman kapas. Kemudian energi kimia dan energi gerak saat memintal benang. Kemudian energi kimia gerak dan energi listrik pada saat menjahit baju. Kalau energi kimianya dari orangnya, geraknya dari mesinnya, kemudian listriknya untuk menggerakkan mesin jahitnya ya anak ibu. Apa kewajiban terhadap pakaian yang dimiliki? Yang pertama yaitu anak-anak ibu menjaga pakaian agar awet. Kemudian menggunakan pakaian dengan baik, mencuci pakaian jika kotor. Itu kewajiban kita untuk menjaga pakaian yang kita miliki. Waktu yang dibutuhkan begitu lama, energi yang digunakan juga begitu besar. Oleh karena itu, kita harus menghargai waktu dan energi. Bu Nia pergi ke pasar. Bu Nia akan membeli bahan untuk menjahit. Dia berangkat dari rumah pukul 08.30. Setelah 45 menit, Bu Nia selesai belanja. Dia pun segera pulang. Pukul berapa Bu Nia pulang dari pasar? Gambarkan dengan jarum jam ya anak-anak ibu. Berangkat pukul 08.30. Lama di pasar 45 menit. Jadi Bu Nia pulang dari pasar pukul 9:15 menit. Perhatikan penjelasannya. 08.30 ditambah 45 menit maksud ibu, yaitu 0 tambah 5, 5, 3 tambah 4, 7, 8 tambah 0, 8, 0 tambah 0, 0. 08.75. 08.75 sama dengan pukul 8:75 menit. Anak-anak ibu, 75 menit di jam kita kan tidak ada. 1 jam aja 60 menit. Maka kita uraikan di sini anak-anak ibu. Pukul 08.75 kita jadikan pukul 08.00 ditambah 75 menit. Pukul 08.75 menjadi 08.00 tambah 60 menit tambah 15 menit. Dari mana dapat 60 tambah 15 tadi? Yang 75 itu kita uraikan 60 menit ditambah 15 menit. Karena 1 jam adalah 60 menit. Jadi bersisa dia 15 menit. Jadi pukul
08.00 ditambah 1 jam tambah 15 menit. Jadi jadinya jam 8 ditambah 1 jam menjadi 9 ya, jam 9. Kemudian ditambah 15 menit. Jadi Bu Nia pulang dari pasar pukul 9:15 menit. Jadi dapat kita gambarkan jarum jamnya sebagai berikut. Jam 9, jarum pendeknya di angka 9, kemudian jarum panjangnya di angka 3. Berarti itu jam 9:15 menit. Paham anak-anak Ibu? Mudah kan? Pak Ahmad menanam bibit cabai pada awal bulan Maret. Pada bulan akhir Juni, cabai-cabai tersebut sudah siap dipanen. Berapa lama proses menanam cabai tersebut? Di sini Ibu buatkan nama-nama bulan ya. Dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Mulai menanamnya bulan Maret. Siap panennya bulan Juni. Lama proses menanam cabainya berapa bulan? Jadi kita hitung dari Maret ke April 1 bulan, April ke Mei 1 bulan, Mei ke Juni 1 bulan. Kita jumlahkan ada 3 bulan. Jadi proses menanam cabai Pak Ahmad selama 3 bulan. Seorang penjahit bisa menjahit 3 baju dalam sehari. Jika dia harus menjahit 15 baju, berapa hari yang dia butuhkan? Dalam satu hari 3 baju. 15 baju dalam berapa hari? Kita bagi aja anak-anak Ibu. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi yang dibutuhkan untuk menjahit 15 baju adalah 5 hari. Pada hari Senin, Ibu membawa bahan ke tukang jahit. Ibu ingin menjahit bajunya. Pada hari Sabtu, baju tersebut sudah selesai dijahit. Berapa hari baju yang dibutuhkan untuk menjahit baju Ibu? Mulai menjahit baju hari Senin. Baju selesai dijahit hari Sabtu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menjahit baju berapa hari? Senin ke Selasa 1 hari ya anak-anak Ibu. Selasa ke Rabu 2 hari. Rabu ke Kamis 3 hari. Kamis ke Jumat 4 hari. Jumat ke Sabtu 5 hari. Jadi menghitungnya bukan begini anak Ibu. Senin 1 hari, Selasa 2 hari, Rabu 3 hari, Kamis 4 hari, Jumat 5 hari, Sabtu 6 hari. Bukan gitu ya anak Ibu. Ibu ulangi lagi. Hari Senin ke Selasa itu 1 hari anak Ibu. Kemudian Selasa ke Rabu 1 hari lagi, lah 2 hari ya. Rabu ke Kamis 1 hari, lah 3 hari. Kamis ke Jumat 1 hari, dah 4 hari. Jumat ke Sabtu 1 hari, berarti 5 hari. Jadi menjahit baju Ibu tadi adalah waktu yang dibutuhkan 5 hari. Mudah kan anak-anak Ibu? Lani membantu Ibu membuat kue bolu di dapur. Ibu mulai membuat kue pukul 9 ya. Sampai pukul 10:30 kue pun matang. Berapa lama waktu yang dihabiskan untuk membuat kue tersebut? Mulai membuatnya pukul 9. Kemudian kue matangnya pukul 10:30. Jadi kita hitung seperti ini aja anak Ibu. 10:30 dikurang 9:00. 0 dikurang 00, 3 dikurang 03, 10 dikurang 9, 1. Lama membuat kue yaitu 1 jam 30 menit. Ada lagi contohnya anak-anak Ibu, satu lagi biar anak-anak Ibu menjadi lebih paham dan mengerti caranya ya anak Ibu. Ayah mulai mencuci mobil pukul 08.00. Lamanya ayah mencuci mobil adalah 45 menit. Pukul berapa ayah selesai mencuci mobil? Gambarkan dengan menggunakan jarum jam. Mulai mencuci mobilnya pukul 08.00. Lama mencucinya anak-anak Ibu 45 menit. Caranya itu selesai mencuci sama dengan waktu mulai tambah lama mencuci. 08.00 tambah 45. 08 tambah 45. 0 tambah 5, 5. 0 tambah 4, 4. 8 tambah 0, 8. Berarti jadi ayah selesai mencuci mobil pukul 08.45. Jadi dapat kita gambarkan jarum jamnya sebagai berikut, yaitu jarum pendeknya di angka 8, jarum panjangnya di angka 9. Berarti jam 8:45 menit.
Pahamkah anak-anak ibu yang sudah ibu sampaikan? Anak-anak ibu juga harus membaca buku supaya lebih paham. Jangan mendengarkan aja tanpa melihat. Kalau mendengarkan aja tidak paham. Jadi makanya kalian lihat juga, kalian baca juga di buku ya anak-anak ibu. Semoga apa yang ibu sampaikan mudah kalian pahami, mudah kalian mengerti, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.